Shalom, selamat pagi sahabat Kristus yang dikasihi oleh Tuhan. Saya Nahason Patadungan hendak membagikan sharing firman Tuhan pada pagi ini yang bertopik tentang kesabaran. Saudara, kalau mendengar kata sabar, tidak semua orang punya pandangan yang sama. Ada yang senang, ada juga yang tidak senang. Mereka yang tidak senang akan berkata, "Pak, kalau kita bisa percepat, kenapa harus diperlambat? Bukankah ada kelegaan tersendiri kalau kita bisa mempercepat pekerjaan kita?" Betul. Memang saudara, kalau kita bisa percepat tugas kita, pekerjaan kita, rencana kita, ada kelegaan sendiri sehingga akhirnya kita bisa beristirahat setelah kita kerjakan semua. Tapi jujur saudara, tidak semua hal dalam hidup ini kita bisa percepat. Ada kalanya kita harus menjalani detik demi detik proses hidup itu. Contoh kayak misalnya petani di sawah. Semua orang kalau menanam sawah, menanam padi di sawah tentu ingin cepat panen. Tapi kenyataannya harus nunggu beberapa bulan baru bisa panen. Kita juga sekolah, ingin cepat lulus dan cepat kerja. Tapi kenyataannya kita harus melewati kelas demi kelas di sekolah, baru bisa lulus dan baru bisa bekerja. Demikian juga ikut Tuhan, saudara. Ikut Tuhan kita harus sabar. Nah, hari ini saudara kita akan belajar sedikit kenapa kita harus sabar dalam mengikut Tuhan. Saya temukan saudara, hanya ada satu alasan kenapa kita harus sabar dalam mengikut Tuhan. Yang pertama adalah, dan yang satu-satunya adalah karena Tuhan bekerja dengan waktunya. Tuhan bekerja dengan waktunya. Saudara percaya apa tidak? Allah yang kita sembah adalah Allah yang bekerja sesuai dengan jadwal. Kita buka sebentar dalam Yesaya 30 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Kalau saudara perhatikan pada ayat itu, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Tuhan itu menanti-nantikan. Dia sudah punya rencana hendak memberikan anugerah-Nya, menyatakan rencana terbaiknya bagi kita. Oleh karena itu sikap kita dalam menantikan apa yang Tuhan rencanakan itu, kita harus sungguh-sungguh menanti-nantikan Dia. Dengan kata lain, Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak bergerak asal-asalan. Contoh saudara, kalau saudara perhatikan dalam kitab Kejadian, Tuhan menciptakan dunia ini tertata semua. Hari pertama ini, hari kedua ini, hari ketiga ini, dan hari keenam Dia ciptakan manusia. Hari ketujuh beliau istirahat. Tidak diciptakan semua dalam waktu satu hari, tidak. Terus pada waktu di Taman Getsemani, Dia berdoa, Tuhan Yesus berdoa kepada Tuhan, lalu Dia berkata kepada para murid-Nya, Dia bangunkan murid yang tertidur. Bangunlah, sudah tiba waktunya anak manusia akan diserahkan. Lalu pada waktu di kayu salib Tuhan katakan apa? Sudah selesai. Dia adalah pribadi yang bekerja sesuai dengan jadwal waktunya, saudara. Jadi saudara, kalau kita harus sabar karena memang kita harus menunggu waktunya Tuhan. Contoh, saya percaya Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus pasti pernah mengalami sapaan Tuhan. Contoh misalnya pada waktu kita di gereja atau persekutuan doa atau mungkin lewat ibadah online seperti ini, saudara dapatkan rema firman Tuhan. Saudara punya masalah, lalu saudara dapatkan firman Tuhan dan ternyata firman Tuhan itu mengena dengan masalah saudara. Bukankah ini sering kita alami? Iya. Itu pertanda bahwa Tuhan menyapa saudara lewat firman-Nya. Nah, saya mau nanya saudara, pada waktu Tuhan menyapa saudara lewat firman-Nya itu, apakah masalah saudara langsung selesai? Tidak. Itu hanya berubah janji. Itu baru berupa janji Tuhan. Perhatikan saudara, antara janji dan penggenapan janji di tengahnya ada waktu. Sekali lagi, antara janji dan penggenapan janji di tengahnya ada waktu. Disinilah saudara harus sabar menantikan karya Tuhan. Saudara sabar menunggu apa yang akan Tuhan kerjakan. Kalau saudara tidak sabar, maka apa yang saudara harapkan dari Tuhan tidak akan pernah terjadi. Makanya dalam Yeremia 18 ayat 9 sampai 10, kalau saudara baca di sana, dikatakan di sana bahwa Tuhan hendak merencanakan kepada satu bangsa satu keberuntungan. Tapi ternyata kepada bangsa tersebut bangsa tersebut tidak mau mendengarkan apa yang Tuhan mau. Mereka melenceng dari jalan Tuhan. Tuhan pun menyesal hendak merencanakan yang baik kepada bangsa itu. Jadi saudara, saya percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat baik, yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan berikan dulu janjinya, tapi nanti untuk pengenapan janjinya kita perlu sabar.
Oleh karena itu dalam Ibrani 10, coba kita buka sebentar. Ibrani 10 ayat yang ke-36. Ini sikap kita tatkala kita menantikan apa yang Tuhan janjikan. Ibrani 10 ayat 36 dikatakan di sana, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi dalam masa-masa penantian, bagaimana Allah bekerja dalam hidup kita, kita harus tekun. Tekun berbuat apa? Melakukan kehendak Allah. Disitulah perlu kesabaran. Kalau kita sabar menantikan apa yang Tuhan kehendaki, maka nanti tepat pada waktunya kita akan menerima apa yang Tuhan janjikan. Kenapa kita harus sabar, kekasih Kristus? Karena Tuhan bekerja sesuai dengan waktunya. Mulai hari ini, apapun pergumulan saudara, sabarlah. Tuhan ada waktunya akan memulihkan saudara. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Sempurnakan Tuhan firman-Mu, meteraikan kebenaran firman-Mu, sehingga kami sungguh-sungguh terbentuk menjadi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, menjadi orang-orang yang sabar, karena kami tahu Allah yang kami sembah adalah Allah yang bekerja sesuai dengan waktunya. Terima kasih Bapa di sorga, kuatkan kami semua sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang penurut-penurut Tuhan sampai sepanjang hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.